وأكون للخير العميم مثالا. Ya. Makanya akhirnya sampai kita menjumpai ada orang hulu terhadap seseorang sampai matinya, kuburannya diminta-minta, kuburannya lalu dimintain pertolongan kepada Allah gitu. Ini termasuk sesuatu yang sifatnya sudah melampaui batas. Hulu di dalam masalah keyakinan ini. Makanya kita mendapatkan orang-orang Nasara, hulunya mereka bukan hanya kepada Isa, tapi yang hulunya mereka itu ya kepada para pemuka-pemuka agama di dalam kehidupan agama mereka. Ya, makanya dikatakan oleh Allah ketika Allah menjelaskan karakteristiknya orang Nasara itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Di dalam surat At-Taubah 31 Allah membuka dan menelanjangi ya, keyakinan orang Nasara itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, orang-orang Nasara itu mereka menjadikan para pemuka-pemuka agama, pendeta-pendetanya dan rahib-rahib mereka tandingan-tandingan di sisi Allah. Tandingan-tandingan di sisi Allah. Ketika surat At-Taubah turun, ayat 31 turun ini, ada seorang sahabat yang dulunya Nasara. Namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika surat At-Taubah 31 turun, maka saat itu Adi bin Hatim itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dulu ketika saya masih Nasara, kami tidak pernah menjadikan pendeta-pendeta itu Tuhan di sisi Allah. Mereka tetap pendeta, Tuhan kami tetap Allah. Lalu Isa itu putranya Allah." Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, begini maksudnya Adi bin Hatim. Allah mengatakan bahwasanya orang Nasara menjadikan pendeta dan rahib-rahib itu tandingan di sisi Allah itu artinya begini. Kalau kalian membaca dalam kitab Injil dan Taurat sesuatu yang halal, tetapi pendeta kalian mengatakan haram, kalian lebih mengikuti pendeta atau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Injil dan kitab Taurat? Maka Adi bin Hatim mengatakan, kami mengikuti pendeta kami. Mengatakan haram walaupun di dalam kitab Injil mengatakan halal. Kalau di dalam kitab Injil dan Taurat dikatakan haram, dikatakan halal, maka kalian lalu pendeta kalian mengatakan haram. Kalian mengikuti pendeta kalian atau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil? Kami mengikuti para pendeta kami. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadahnya. Itulah ibadahnya orang Nasara, itulah ibadahnya orang Yahudi kepada para pendeta mereka, kepada para rohib mereka, ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini hulu nih. Jadi perilaku hulu ini hati-hati. Dia terbungkus rapi, pelakunya tidak merasa. Karena orang Yahudi dan Nasara pun tidak merasa kan, sampai setingkat sekali bersahabat Adi bin Hatim yang dulunya latar belakangnya adalah Nasara sampai dia masuk Islam menjadi mu'alaf dan akhirnya menjadi murid langsungnya Rasulullah, itu pun dia merasa oh kami nggak beribadah, oh ibadahnya itu artinya begini kata Rasulullah. Baru dia menyadari oh iya betul kami melakukan itu ya Rasulullah, itulah ibadah kalian. Jadi hati-hatilah dalam perkara ini. Hulu di dalam keyakinan itu menempatkan manusia tetap sebagaimana perintahnya Allah ketika kita menempatkan seorang makhluk. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ketika mencintai beliau. Jangan sampai melampaui batas, meyakini bahwasanya Rasulullah begini, di mana kekuatan Rasulullah itu menandingi kekuatan Allah, tidak bisa. Tetap Rasulullah adalah seorang hamba dan Rasulnya Allah. Jangan sebagaimana kalangan Syiah Rafidhah. Rafidhah itu juga hulu. Mereka meyakini Ali, mereka meyakini 12 imam yang mereka imani itu memiliki kekuatan-kekuatan yang sepadan dengan kekuatannya Allah. Ini hulu ini. Jadi tidaklah rusak kehidupan agama, kecuali rusaknya itu salah satu di antara faktor yang merusak kehidupan agama itu perilaku yang melampaui batas. Hati-hati. Melampaui batas. Maka itu hulu di dalam masalah keyakinan. Yang kedua,
yaitu adalah gulu di dalam masalah perkataan, ujian. Akhirnya apa? Ketika kita melakukan satu doa, melakukan satu zikir, akhirnya melampaui batas. Ya, sehingga akhirnya takarannya tidak sesuai dengan takaran yang disampaikan oleh Allah karena terlalu melampaui batas. Ya. Ini termasuk di antara perkara-perkara yang kita harus sadari. Yang ketiga, hulu di dalam bentuk amal perbuatan. Artinya, ya hulu dalam amal perbuatan. Sebagaimana orang Nasara, hulu mereka tidak menikah. Hulu di dalam amal perbuatan ketika orang Nasara meyakini bahwasanya dosa mereka sudah ditebus oleh Isa, oleh Yesus Kristus. Lalu mereka sudah dalam kondisi ditebus semua dosa-dosa dan kemaksiatannya. Ini termasuk hulu di dalam amal perbuatan. Sebagaimana termasuk di antara hulu di dalam amal perbuatan dalam Islam itu yaitu adalah di dalam dia menetapkan segala sesuatu melebihi takaran. Wudu sampai berulang-ulang, sholat sampai diulang-ulang takbirnya karena was-was. Ini termasuk perkara-perkara hulu yang sejatinya memang harus kita waspadai. Karena yang ketiga, hulu itu memiliki tiga. Hulu dalam keyakinan, hulu dalam perkataan, dan hulu di dalam perbuatan. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, hulu itu disebabkan apa? Hulu itu dikatakan oleh para ulama, yang menyebabkan seseorang itu jatuh di dalam perkara hulu, yaitu adalah karena kebodohan. Jadi kalau sudah bodoh, lalu mengikuti petunjuk, tetapi petunjuk itu tidak berdasarkan kepada dalil, lalu kita tidak selektif di dalam kita mendengarkan dan memastikan bahwasanya apa yang kita dengarkan itu berakar kepada sebuah keyakinan yang dibangun atas ilmu yang jelas, maka inilah perkara yang biasanya menjadikan orang itu masuk kepada perkara hulu. Jadi sudah bodoh, sudah dalam kondisi tidak tahu, tidak selektif di dalam mendengarkan sebuah kabar, lalu kabar itu banyak sekali datang dari hadis-hadis yang palsu gitu, sampai akhirnya orang itu bisa melampaui batas. Sehingga perkara hulu ini menjadikan kita paham. Berarti obat dari penyakit hulu itu adalah ketika kita betul-betul hati-hati di dalam kehidupan agama kita. Bagaimana kita menyeleksi setiap dalil-dalil yang datang. Bukan menyeleksi ya, memastikan dalil itu adalah dalil yang betul-betul bersambung kepada baginda Nabi. Bukan berdasarkan hadis palsu, bukan berdasarkan mimpi seseorang, bukan berdasarkan perkataan seseorang, tapi betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena apa? Semua ajaran sunnah itu pada dasarnya tidak ada yang melampaui batas. Semua ajaran sunnah itu tidak ada yang menyusahkan. Karena apa? Tidak ada manusia yang paling menginginkan kemudahan untuk kita kecuali Rasulullah, dan tidak ada zat yang menginginkan kemudahan untuk makhluknya kecuali Allah. Lah biasanya perilaku hulu itu apa? Dalam kondisi kebodohan, tidak hati-hati ketika menerima kabar, dan biasanya kabar-kabar yang selalu dijadikan menjadi landasan itu kabar yang datang dari hadis-hadis palsu. Akhirnya apa? Datang dari hadis-hadis palsu yang tidak dia seleksi, lalu langsung dikerjakan, sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi ketika terjebak kepada perilaku hulu. Ya. Maka ini yang menjadikan seseorang itu terjatuh dalam perilaku hulu. Makanya obat dari perilaku hulu itu apa? Obat dari perilaku hulu itu obatnya adalah kembali mempelajari agama. Hati-hati. Hati-hati di dalam mempelajari agama. Tidaklah satu kabar yang datang kepada kita, kecuali kita harus memastikan kabar itu betul-betul datang dari hadis yang sahih. Karena salah satu ciri khasnya hadis-hadis palsu itu apa? Hadis-hadis palsu itu ciri khasnya itu adalah melampaui batas. Menyuruh umat itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu melampaui batas. Sehingga akhirnya perilaku semacam itu yang menjadikan orang terjatuh di dalam perkara hulu di dalam kehidupan agama yang mereka lakukan. Ya kan? Contoh nih, saya pernah mendapati ya, sebuah kisah nyata. Dulu kami pernah mengadakan perjalanan ke Gunung Lawu dulu pas mendaki gitu. Ketika kami melakukan perjalanan ke Gunung Lawu, ada orang yang mereka itu sudah berada di puncak jauh sebelum kita. Kita ketemu di puncak.
Ketika ketemu di puncak, lalu saya ngobrol dengan salah satu di antaranya bapak-bapak. Saya tanya, sudah berapa lama Pak di sini gitu? Oh, ternyata sudah hampir 2 pekan. Saya kaget, padahal puncak Lawu itu dinginnya tidak usah ditanya, luar biasa dingin. Lalu saat itu saya tanya sama beliau, berapa lama Pak nanti mau tinggal di sini, kapan turun gitu? Oh nanti Mas masih lama, saya 40 hari di sini bersama beberapa temannya. 40 hari di sini. Terus saya tanya, ngapain Mas? Wah, untuk mencari berkah. Nah, saya saat itu masih kelas 1 SMA. Saat itu saya sempat mikir, mencari berkah, naik ke gunung, lalu diyakini harus 40 hari. Bukankah ini termasuk perkara yang memberatkan? 40 hari di atas gunung. Meninggalkan keluarga, meninggalkan sholat di masjid, meninggalkan anak, dan mungkin meninggalkan sebagian kewajiban yang harusnya mereka lakukan di bawah. Lama saya ketika mendengar itu, akhirnya saya tahu, oh ini mungkin bagian dari perilaku wudhu. Jadi hal-hal semacam ini yang betul-betul kita akhirnya paham ya. Akarnya dari kebutuhan, tidak selektif di dalam menerima kabar, dan begitu gampang untuk membenarkan kabar walaupun datang dari hadis palsu. Nah biasanya kalau sudah semacam ini, terjadilah perilaku wudhu. Apalagi kalau sudah disertai omongan orang. Misalkan omongan fulan, mimpinya fulan. Yang tentunya mimpi itu mungkin benar untuk pelakunya, orang yang bermimpi, tapi tidak bisa menjadi petunjuk bagi orang lain. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham. Agama ini dibangun di atas keilmuan, tidak dibangun di atas praduga, di atas prasangka. Dan tidak setiap orang bisa berbicara tidak semua orang bisa berbicara pada agama ini tanpa syarat, tanpa menyebutkan petunjuk syarat yang jelas, petunjuk yang jelas. Karena apa? Karena sesungguhnya termasuk yang menjadikan menyebarnya perilaku bunuh dalam kehidupan itu apa? Yaitu adalah mereka tidak selektif di dalam menerima sebuah kabar.